Halo Talenta Muda Indonesia, kembali lagi bersama Bimbel Talenta. Di video kali ini kita akan membahas unsur radioaktif bersama kakak, Kak Ira Siburian. Oke adik-adik, di sini kita akan membahas apa itu unsur radioaktif. Nah, di sini unsur radioaktif merupakan unsur yang dapat memancarkan sinar radioaktif ataupun radiasi dalam mencapai kestabilan inti atom, ataupun sering dikatakan bahwa unsur radioaktif merupakan unsur yang dapat memancarkan radiasi secara spontan. Nah, radiasi di sini merupakan sejenis sinar yang memiliki energi yang besar dan juga daya tembus yang tinggi. Oke, jadi radiasi yang dipancarkan oleh unsur radioaktif maupun zat-zat radioaktif terdiri dari beberapa jenis sinar ataupun partikel. Nah, diantaranya itu ada sinar alfa yang sering disimbolkan dengan alfa 42, kemudian ada beta yang sering disimbolkan dengan beta 0-1 atau sering juga memakai yang namanya E0-1 yang artinya muatannya -1 gitu ya. Yang ketiga ada proton disimbolkan dengan P11 ataupun hidrogen 11. Yang keempat ada sinar gamma disimbolkan dengan gamma 00 atau muatannya sama dengan 0. Dan yang terakhir ada sinar neutron atau partikel neutron disimbolkan dengan N10. Oke, jadi itulah beberapa sinar radioaktif ataupun partikel-partikel radioaktif. Oke, setelah kita membahas apa saja partikel-partikel radioaktif ataupun sinar-sinar dari unsur radioaktif, kita akan membahas reaksi inti atau bagaimana persamaan intinya gitu ya. Nah, sebelumnya, mengapa atom tersebut dapat bersifat radioaktif? Mengapa atom dapat bersifat radioaktif? Jadi jawabnya, atom bersifat radioaktif karena intinya tidak stabil sehingga mudah meluruh ataupun pecah yang disertai dengan pemancaran radiasi. Nah, dalam reaksi inti ada dua reaksi yang terjadi. Yang pertama adalah reaksi peluruhan. Contohnya di sini kakak buat unsur C dengan nomor massa 14 dan nomor atomnya 6. Supaya stabil, dia memancarkan yang namanya sinar beta ya, beta 0-1 ataupun E0-1. Dipancarkan sinar beta dan menjadi zat baru atau partikel baru yaitu N14-7 gitu ya. Dengan kata lain 7, nomor atomnya 7 dikurang 1 menjadi 6C. Oke. Yang kedua ada nanti yang namanya reaksi penembakan, dimana contohnya kakak taruh di sini ada unsur aluminium atau Al dengan nomor massa 27, nomor atom 13 ditembakkan dengan sinar neutron N10 menghasilkan nanti atau memancarkan sinar beta atau sinar E ya 0-1 dan partikel barunya adalah Si2814 atau nanti sering dinotasikan dengan 2713Al dalam buka kurung N, E dan di kanannya ada Si2814 atau nanti bisa dibaca dengan cara unsur aluminium ditembakkan dengan sinar neutron menghasilkan atau memancarkan sinar beta atau elektron dan menjadi zat baru yaitu Si2814 ya. Lihat di sini 27 tambah 1 menjadi 28, jadi nomor massanya sama ya, 28 tambah 0. Oke. Dan yang di bawah nomor atomnya 13 tambah 0 menjadi 14 dikurang 1, 14 kurang 1 13 ya. Sama ya, sama di kiri sama yang di kanan. Nah, itulah nanti reaksi inti. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan membahas yang namanya waktu paruh ya. Nah, di sini waktu paruh biasa disimbolkan dengan T⁻. Nah, waktu paruh merupakan waktu yang dibutuhkan oleh zat radioaktif agar massanya ataupun keaktifannya tinggal separuh gitu ya. Dimana nanti rumusnya ada dua, yang pertama untuk massa, yang kedua ada untuk keaktifan. Nah, untuk massa rumusnya itu yang sering kita pakai adalah yang di sini ya, yang nomor 2.
mana NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T setengah. Jadi N di sini merupakan T per T setengah ya. Di sini NT merupakan jumlah zat akhir sama dengan jumlah zat awal dikali nanti 1/2 dipangkatkan dengan T kecil ataupun nanti T besar, yaitu waktu peluruhan per T setengah waktu paruhnya. Begitu juga dengan keaktifan radioaktif. Rumusnya itu nanti keaktifan akhir sama dengan keaktifan awal dikali setengah pangkat waktu peluruhannya dibagi waktu paruhnya. Oke, untuk lebih memahaminya kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan penjelasan kakak. Oke adik-adik, supaya lebih paham kita akan berlatih soal ya. Sini kakak ada beberapa soal. Soal yang pertama, di sini dikatakan ada isotop Pu24294 memancarkan 5 buah partikel alfa dan 2 buah partikel beta. Isotop yang terbentuk pada proses ini adalah. Nah, di sini kita coba ya, Pu242 katanya memancarkan 5 buah partikel alfa. Dari simbol alfa atau sinar partikel alfa itu alfa 42, dan katanya ada 2 buah partikel beta, berarti 2 dikali partikel betanya dan membentuk suatu isotop. Misalkan isotopnya itu XAB. Nah, kita mau mencari A-nya berapa, B-nya berapa, dan X-nya itu siapa ya. Oke, nah yang untuk di atas adalah nomor massa. Jadi nomor massa di kiri sama dengan jumlah nomor massa di kanannya. Yang di kiri ada 242, yang di kanan ada 5 dikali 4 untuk sinar alfanya, terus 2 dikali 0 ditambah A. Maka nanti A sama dengan 242 dikurang 20 sama dengan 222. Oke, itu untuk nomor massanya. Untuk nomor atomnya atau B, kita buat 94 sama dengan 5 dikali 2 ditambah 2 kali minus 1 ditambah B. Maka nanti hasilnya sama dengan 64. Jadi isotop yang terbentuk itu adalah X222 86 ya, dengan nomor massa 222 dan nomor atomnya 86. Nah, yang memiliki nomor atom 86 adalah unsur Rn atau nanti radon. Oke, jadi jawabannya radon 222 86. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjut. Ada soal yang kedua, katanya suatu unsur radioaktif mempunyai waktu paruh 60 tahun. Berapa tahun waktu yang dibutuhkan untuk terjadi peluruhan sehingga radioisotop tersebut masih tersisa 12,5%. Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah berapa tahun waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya peluruhan, gitu ya. Kita daftarkan dulu di ketahui kita. Nah, di sini katanya waktu paruhnya adalah 60 tahun, artinya T setengahnya sama dengan 60 tahun, dan yang masih tersisa adalah 12,5%, yang artinya ini jumlah akhirnya gitu ya, jumlah massa akhirnya itu 12,5%. Nah, yang ditanya T besar atau waktu peluruhannya berapa. Yuk, langsung kita masukkan di rumusnya. NT sama dengan N0 dikali 1/2 pangkat T besar per T setengah. Nilai NT-nya 12,5 ya, 12,5 per 100 sama dengan 1/2 pangkat T besar per 60. Nah, jadi di sini 12,5 per 100 sama dengan 1/8 ya. 1/8 sama dengan 1/2 pangkat T per 60. Oke, 1/8 bisa kita buat jadi 1/2 supaya nanti bisa kita matikan di sebelah kiri maupun sebelah kanan gitu ya. Yuk, di sini 1/2 itu sama dengan 1/8 itu sama dengan 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/2 pangkat T per 60. Nah, di sini kita bisa matikan 1/2-nya, tinggalan nanti 3 sama dengan 3/60, yang artinya T sama dengan 180 tahun atau 60 dikali 3. Jadi hasilnya 180. Oke, sampai di sini deh materi kita.
Kakak berharap semuanya mengerti ya. Nah, untuk lebih memahaminya boleh berlatih soal-soalnya. Sampai di sini, sampai bertemu di materi-materi